Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenak. Masih bersama aku Muhammad Nofur Rahman, Awardi Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022 yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak belajar kembali teman-teman dalam mempersiapkan menghadapi soal skolastik atau tes skolastik sebagai tahapan kedua seleksi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Nah, langsung saja di layar teman-teman sudah terpampang ada contoh soal kepribadian yang mana ini juga menjadi bagian soal yang pada tahun kemarin itu keluar dalam tes skolastik Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 kemarin. Nah, kali ini kita belajar bareng, siapa tahu nanti bisa aja ini akan keluar kembali di seleksi skolastik tahun 2023 ini. Seperti itu. Nah, se- sebenarnya soal kepribadian atau FPS ini apa sih maksudnya gitu kan? Soalnya yang seperti apa? Nah, tes kepribadian EPPS ini merupakan singkatan dari Edward Personal Preference Schedule yang merupakan bentuk tes untuk mengukur kepribadian seseorang melalui motif dan kepentingan mereka yang menggunakan rumusan dari teori Allen L. Edward seperti itu. Nah, penemu tes ini adalah Henry M. Murray yang pada tahun 1903 ia mengembangkan tes ini dan menggunakan metode forced choice, yaitu metode yang mewajibkan peserta tes memilih salah satu di antara dua pernyataan pada setiap item atau pertanyaan yang ada seperti itu. Jadi teman-teman nanti diharuskan dan wajib mengisi salah satu dari dua pilihan yang ada dari dua pernyataan yang ada seperti itu. Untuk tujuan dari tes ini itu untuk mengetahui kepribadian kita seperti itu. Nah, paling tidak ada 15 yang diuji dari tes ini ingin mengetahui kepribadian kita gitu loh. Di antaranya seperti yang dilihat oleh teman-teman ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, proses tes EPPS. Nah, sebenarnya tes EPPS ini tuh sudah biasa diujikan dalam seleksi rekrutmen karyawan di sebuah perusahaan atau instansi seperti itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kemarin dalam seleksi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022 itu juga ini tes ini tuh diujikan kepada kita seperti itu. Nah, yang mana sebenarnya jumlahnya kemarin di Beasiswa Indonesia Bangkit aku tidak tahu pasti gitu. Mungkin teman-teman Awardi yang menonton video ini bisa kasih informasi komen di kolom komentar seperti itu. Tapi biasanya yang diujikan di seleksi rekrutmen karyawan di perusahaan biasanya itu terdapat 225 soal yang tentunya ada dua pilihan ya A atau B. Kemudian diberikan waktu 40 sampai 60 menit. Jadi kurang lebih dalam mengerjakan satu soal itu diberikan waktu 10 detik seperti itu. Nah, kemarin yang aku ingat itu kemarin saat tes kepribadian EPPS ini itu kita bisa melanjutkan ke soal setelahnya setelah kita mengisi salah satu pilihan yang ada seperti itu. Jadi tidak mungkin kita akan terlewatkan tidak mengisi soal tersebut gitu, soal yang ada saat itu gitu. Kecuali kalau waktunya udah kehabisan seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan. Oke, seperti itu. Jadi penilaian tes nanti akan menghasilkan beberapa tingkatan yaitu rendah, rata-rata, cenderung tinggi, tinggi dan sangat tinggi seperti itu. Dan dalam tes ini tuh konsistensi kita dalam menjawab itu sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman seperti itu. Nah, nilai-nilai ini rendah, rata-rata, cenderung tinggi, tinggi dan sangat tinggi itu misalkan gitu. Tadi kan yang dibutuhkan ada 15 itu salah satu komponen itu misalkan ada yang eh, menghasilkan rendah gitu. Jadi nanti kita misalkan bagian apa? Bagian eh, apa sih tadi? Misalkan tadi apa nih? Bagian autonomi independen kebutuhan menjadi independen itu rendah, kita hasilnya di soal EPPS ini rendah gitu.
maka kita akan dinilai sebagai pribadi yang tidak mandiri seperti itu. Jadi seringkali bergantung pada orang lain. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan bagi panitia untuk eh, meloloskan kita atau tidak seperti itu. Nah, kemudian ini tips untuk mengerjakan tes EPPS ini atau tes kepribadian yang nanti akan diujikan di Beasiswa Indonesia Bangkit seperti itu. Yang pertama, cermati tujuan Beasiswa Indonesia Bangkit, analisa calon awardee seperti apa sih yang dicari oleh BIB seperti itu. Terus kemudian kerjakan soal dengan rileks, namun tetap memperhatikan waktu yang disediakan. Kemudian jangan menjawab soal dengan asal, karena semua jawaban akan sangat berpengaruh pada tes. Seperti itu. Jadi, pilihlah pilihan yang paling sesuai dengan diri teman-teman seperti itu. Terus tidak berbohong saat menjawab soal. Tes ini disusun sedemikian rupa dengan korelasi yang tinggi seperti itu. Terus kemudian konsisten dengan jawaban, karena jawaban yang tidak sinkron akan menyebabkan Anda dinilai kontradiktif seperti itu. Jadi bisa bisa disimpulkan bahwa ketika kita di nomor sebelumnya itu sudah menjawab misalkan pilihan A gitu, yang mana pernyataannya bla 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 gitu. Terus kemudian di soal selanjutnya ada pilihan yang itu juga sama gitu. Ya bisa jadi pilihlah yang sama itu seperti itu. Tapi bisa aja keadaan berubah, teman-teman memilih yang lain apabila pilihan yang lainnya itu bisa lebih baik dibandingkan pilihan itu seperti itu. Nanti kita contohkan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cara yang aku gunakan, yang aku lakukan saat mengerjakan soal kepribadian EPPS ini. Yaitu yang pertama, jika ada dua pernyataan positif ya, dua pilihan positif, pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan diri sendiri. Seperti itu. Terus kemudian jika ada dua pernyataan positif dan negatif, tentu pilihlah yang positif seperti itu. Karena kita kan sekarang lagi diuji nih kepribadiannya, nggak mungkin dong kita menunjukkan eh, negatif kita gitu, sikap atau sifat negatif diri kita seperti itu. Kemudian jika ada dua pernyataan negatif, pilihlah yang lebih sedikit atau rendah atau tidak fatal negatifnya. Karena di soal atau tes kepribadian EPPS ini diwajibkan bagi kita untuk mengisi setiap soal tersebut tidak boleh nggak diisi. Jadi kita pilih yang paling sedikit pernyataan atau pilihan negatifnya seperti itu, yang tidak fatal. Kayak misalkan pernyataan yang disajikan itu apa tidak merugikan orang lain, yang mana itu merugikan diri sendiri. Terus kemudian yang B misalkan itu merugikan banyak orang, tentu kita akan milih yang A karena cuma diri kita sendiri yang rugi seperti itu atau yang terkena efek negatifnya seperti itu. Kemudian sebisa mungkin konsisten dengan jawaban yang sudah dipilih sebelumnya. Namun ada beberapa keadaan di mana pilihan kita bisa berubah dari pilihan sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ini ada beberapa contoh soal EPPS kepribadian EPPS yang aku rangkum atau yang aku catat di sini yang mungkin bisa latihan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi skolastik nanti gitu. Nah, di sini ada pilihan A dan B. Saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Positif ya teman-teman. Kemudian saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Positif juga. Tapi dari dua pernyataan positif ini mana yang paling sesuai dengan diri kita? Nah, gitu. Jadi pilihlah yang sesuai dengan diri kita. Tapi perlu diingat teman-teman dan perlu dicermati di pilihan B itu ada saya ingin melakukan pekerjaan apa saja. Nah, itu kan. Nah, ini apa saja kan. Jadi bisa saja dinilai bahwa kita itu dinilai orang yang suka apa ya? Menyerobot job desk orang lain seperti itu. Yang mana sebenarnya kita itu sudah punya job desk sendiri gitu, tugas dan wewenang sendiri gitu. Jadi bisa saja ini akan dinilai negatif seperti itu. Jadi yang paling tepat itu pilihan A seperti itu. Pilihan A ya teman-teman. Kalau dari aku seperti itu. Nah, di sini tidak ada pilihan yang benar dan salah ya teman-teman. Yang paling apa ya? Ya pokoknya pilihan yang kalian jawab itu yang menunjukkan diri kalian. Tapi sebisa mungkin ya tentu pilihlah yang sebaik mungkin agar teman-teman diterima di Beasiswa Indonesia Bangkit karena kan Beasiswa Indonesia Bangkit eh, mencari kandidat yang terbaik kan nggak mungkin yang nggak terbaik seperti itu. Oke, lanjut. Ada soal saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya.
Bisa juga bagus, positif. Saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau sedang khusus gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa milih. Ini positif semua ya teman-teman. Ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya. Nah, gitu. Jadi kita itu dinilai kalau milih A itu kita dinilai sebagai pribadi yang apa ya? Ingin tahu pandangan orang-orang besar gitu terkait masalah yang ada. Siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi kita, kemudian bisa menyelesaikan persoalan seperti itu. Ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan. Tapi yang B, ingin menjadi ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau sedang khusus. Ini juga bagus, teman-teman, seperti itu. Jadi, kalau aku pribadi tentu akan memilih yang B seperti itu. Karena dengan kita menguasai suatu bidang tertentu, pekerjaan tertentu misalkan, kita akan apa ya, akan memiliki value yang bisa, suatu waktu kita akan, memberikan kontribusi gitu loh kepada masyarakat. Di antara kita tujuan akan melanjutkan pendidikan lanjutan melalui beasiswa ini kan juga untuk itu kan tujuannya, untuk memberikan kontribusi pada masyarakat dengan, disiplin ilmu yang kita pilih gitu, gitu kan. Kayak misalkan teman-teman yang, memilih prodi apa, biologi gitu, teman-teman akan melakukan penelitian, pokoknya teman-teman kuliah S2 ini atau S3 ini untuk semakin memperdalam keahlian teman-teman, kemudian akan berkontribusi pada masyarakat seperti itu. Jadi kalau aku pribadi tentu milih B seperti itu. Ini sama-sama positif, tapi pilihlah yang paling sesuai dengan diri kalian. Oke, lanjut. Saya ingin agar setiap pekerjaan tulisan saya teliti, rapi, dan tersusun dengan baik. Bagus juga ini yang A. Kemudian yang B, saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan, jabatan, atau bidang khusus. Nah, ini teman-teman. Ini yang aku bilang bahwa jawaban kita sebisa mungkin itu konsisten ya teman-teman. Karena di soal yang sebelumnya kita sudah menjawab menjadi seorang ahli yang diakui dalam bidang dalam salah satu pekerjaan atau bidang khusus lah. Ini salah kayak salah typo gitu. Jadi karena sebelumnya kita udah menjawab ini, sebisa mungkin di sini juga kita menjawab eh, inti pilihan yang sama seperti itu. Karena di sini ada pilihan B, tentu kalau aku pribadi akan memilih B gitu. Karena nanti ketika kita memilih yang sama, kita akan dinilai sebagai orang yang konsisten gitu, yang berpendirian gitu, dan tidak kontradiktif seperti itu. Jadi pilihanku tentu B. Oke, lanjut. Saya ingin dapat berbuat sekehendak hati saya. Ini negatif ya, teman-teman. Negatif. Kemudian saya ingin bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan dengan baik suatu pekerjaan yang sulit. Ini bisa negatif, bisa positif ya teman-teman. Bisa negatif, bisa positif. Positifnya tentu apa ya? eh, kita dinilai sebagai orang yang berambisi untuk menyelesaikan suatu persoalan yang tergolong sulit gitu. Tapi negatifnya kita itu nanti akan terkesan sebagai orang yang sombong gitu karena ingin bisa mengatakan gitu loh bahwa aku telah melakukan pekerjaan yang sulit gitu yang mungkin orang lain tidak bisa menyelesaikan itu gitu. Tapi karena pilihan A itu udah pasti negatif, tidak ada positif-positifnya, tentu kalau aku pribadi akan milih yang B. Seperti yang aku lakukan tadi, cara yang aku lakukan dalam mengerjakan soal ini. Ketika ada dua pernyataan negatif, malah maka pilihlah yang paling rendah tingkat negatifnya atau yang paling eh, tidak fatal gitu loh. Seperti itu. Lanjut, saya ingin dapat memecahkan teka-teki dan persoalan-persoalan yang sukar bagi orang lain. Ini bagus. Positif ya teman-teman. Terus kemudian, saya juga mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang dari diri saya. Ini juga bagus teman-teman karena eh, saya di sini ada kata mengikuti petunjuk-petunjuk gitu kan. Jadi kita akan dinilai sebagai orang yang apa ya tertib, teratur pada peraturan. Kemudian di sini juga kita bagus juga
Positif karena memecahkan teka-teki dan persoalan-persoalan yang sukar bagi orang lain seperti itu. Jadi kita akan nilai sebagai berkompeten, berkapabilitas untuk menyelesaikan persoalan. Tapi di sini ada kata melakukan apa yang diharapkan orang dari saya gitu. Jadi seakan-akan pernyataan ini tuh kayak apa ya? Menunjukkan bahwa kita itu eh, apa ya? eh ter apa ya? Distract dengan pengaruh orang lain gitu loh. Karena kita kan mengikuti petunjuk atas harapan dari orang gitu loh. Tidak atas keinginan sendiri gitu. Jadi tidak tidak memiliki pendirian gitu. Jadi kalau aku pribadi pun akan milih A seperti itu. Jadi pilihlah yang paling rendah tingkat apa ya? Tingkat negatifnya atau paling rendah tingkat eh, apa? Kesalahannya, fatalnya seperti itu. Selanjutnya ada, saya ingin mengalami hal-hal yang baru dan perubahan-perubahan dalam kehidupan saya sehari-hari. Kemudian B, saya suka menyatakan pada atasan-atasan saya bahwa mereka telah melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Bila memang demikian hanya menurut pikiran saya. Nah, ini teman-teman. Pernyataan yang A, bagus ya teman-teman. Mengalami hal-hal yang baru dan perubahan-perubahan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi, kalau kita milih A, akan dinilai sebagai orang yang suka hal-hal baru gitu. Jadi, suka bereksplorasi, tidak stagnan di situ saja gitu. Jadi, akan dinilai sebagai pribadi yang suka berkembang seperti itu. Ini positif ya teman-teman. Kemudian yang B, B juga positif sih. Tapi di sini ada kata saya suka menyatakan pada atasan saya, tapi bila memang demikian hanya menurut pikiran saya gitu loh. Jadi hanya dia seorang yang memiliki pikiran bahwa atasannya itu melakukan suatu pekerjaan yang baik, padahal rekan kerja yang lain itu tidak berpikir yang demikian. Jadi seakan-akan itu pernyataan yang B ini apa ya, kayak cari muka gitu loh kepada atasannya bahwa dia seorang yang memuji atasannya gitu. Jadi negatif ya teman-teman. Jadi tentu kalau ada dua pernyataan ini aku akan milih yang A karena ini positif ya. Dinilai sebagai pribadi yang suka berkembang, suka hal baru gitu kan, mengeksplorasi hal baru seperti itu. Selanjutnya, saya suka merencanakan dan mengatur detail-detail dari setiap pekerjaan yang harus saya lakukan. Ini positif. Dan saya suka mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang dari diri saya. Ini positif juga. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau misalkan di soal sebelumnya, ini kayaknya kan yang pilihan B ada di soal sebelumnya ya teman-teman. Mana? Nah ini, kalau tadi teman-teman memilih di soal ini yang B, saranku tentu di soal yang ini milih B lagi, mengikuti petunjuk-petunjuk dan melakukan apa yang diharapkan orang lain. Tapi karena tadi eh, tidak memilih B ini, jadi di soal selanjutnya tadi bisa dipilih, bisa ya enggak gitu. Karena dari dua pernyataan ini yang lebih positif yang A, maka aku milih yang A kan. Didukung juga karena tadi di pilihan sebelumnya aku tidak memilih pilihan B karena aku nilai pernyataan ini tuh negatif gitu kan. Karena kita mengikuti petunjuk tapi atas dasar harapan orang lain gitu loh. Bukan karena keinginan sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Saya ingin orang-orang memperhatikan dan memberikan komentar mengenai penampilan saya di depan umum. Bisa positif, bisa negatif. Saya suka membaca riwayat hidup orang-orang besar. Positif ya, teman-teman. Di sini bisa positif, bisa negatif juga. Positifnya, kita apa ya, berani tampil depan orang, kemudian kita juga mengharapkan sebuah kritikan yang membangun gitu kan. Tapi negatifnya, kalau penampilan kita itu bagus, kita haus akan pujian, itu negatifnya teman-teman. Seperti itu. Kalau yang B, suka membaca riwayat hidup orang besar, tentu positif kan? Karena siapa tahu dengan membaca riwayat orang hidup
riwayat hidup orang-orang besar akan terinspirasi akan jalan hidupnya, akan kesuksesan orang tersebut dan lain sebagainya. Jadi tentu dari soal ini aku akan milih B, seperti itu. Oke, lanjut. Saya suka mengelakkan keadaan-keadaan di mana saya diharapkan akan berlaku secara konvensional atau kebiasaan umum. Terus yang B, saya suka membaca riwayat hidup orang-orang besar. Nah, ini juga. Ini yang A juga bisa positif, bisa negatif ya, teman-teman. Justru malah negatif, bisa dinilai negatif aja ini. Karena suka mengelakkan, mengelakkan berarti kan bersikap acuh tak acuh kan. Padahal keberadaan dia itu diharapkan gitu kan untuk eh, misalkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan dan lain sebagainya. Terus yang B udah pasti positif seperti yang aku bilang tadi. Karena sebelumnya juga aku jawab B, tentu aku akan menjawab pernyataan yang ini lagi gitu. Karena tadi di soal sebelumnya aku juga sudah menjawab yang ini. Jadi nanti kita akan dinilai sebagai orang yang konsisten juga seperti itu. Teguh pendirian itu. Oke, lanjut. Saya ingin menjadi seorang ahli yang diakui dalam salah satu pekerjaan atau bidang khusus. Ini di awal tadi udah keluar ya teman-teman pernyataan ini. Kemudian saya ingin agar pekerjaan saya diatur dan direncanakan sebelum dimulai. Ini positif. Yang atas juga positif. Karena ada dua pilihan positif seperti yang aku bilang di awal tadi. Pilihlah yang paling sesuai dengan diri kamu gitu. Karena tadi aku udah memilih pilihan A, jadi aku milih A lagi gitu. Walaupun B juga bagus gitu. Jadi aku pilih A. Kalau misalkan teman-teman menemui kayak gini, pilihlah yang sesuai dengan diri teman-teman seperti itu. Kalau misalkan di soal sebelumnya sudah menjawab pernyataan salah satu ini, ya tentu pilih itu lagi seperti itu. Oke, lanjut. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan orang-orang besar mengenai berbagai masalah yang menarik perhatian saya. Udah keluar tadi bener eh, bisa positif bisa negatif ya teman-teman tadi. Terus seandainya saya harus bepergian, maka saya ingin segala sesuatunya telah direncanakan terlebih dahulu. Ini positif ya teman-teman. Positif, ini bisa positif bisa negatif. Karena tadi ini tidak kita pilih kan teman-teman. Jadi kita bisa milih B juga. Nah, yang B karena positif, bahkan tidak ada negatifnya, tentu aku akan milih yang B gitu kan. Karena bepergian, maka harus direncanakan terlebih dahulu. Tentu itu hal yang positif karena eh, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lanjut. Oh, udah selesai teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran tentang tes kepribadian jenis tes kepribadian EPPS, Edward Preference, Personal Preference Schedule, schedule yang mana bisa saja nanti ketika tes skolastik Beasiswa Indonesia Bangkit pernyataannya bisa bermacam-macam ya teman-teman. Tidak seperti ini. Ini kan hanya gambaran aja untuk menggambarkan teman-teman eh, gambaran soal yang akan keluar. Mungkin teman-teman nanti akan mempersiapkan strategi seperti apa untuk mengerjakan soal kepribadian ini seperti itu. Pesan aku pilihlah dengan yang paling sesuai dengan diri teman-teman karena itu menunjukkan kepribadian teman-teman dan tentu teman-teman harus menganalisa calon awardi seperti apa sih yang dicari oleh Beasiswa Indonesia Bangkit sehingga teman-teman nanti dalam menjawab soal juga menyesuaikan seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman eh, dari aku. Kita belajarnya cukupkan sampai di sini dalam menghadapi soal kepribadian seperti itu. Sebelum aku tutup, aku mengingatkan kembali jangan lupa untuk like, subscribe serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang seperti itu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.